Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Pak Pawi dan Bu Malam, Neti. Bu. Malam, Bu. Ya, Mm-mm. Bagaimana nih kabar Pak Sapawi dan Bu Neti malam ini? kabarnya sehat, Alhamdulillah. Bu. Cuma agak Ya. capek siap sholat tarawih nih, Bu. Iya, sama ya Pak. Tetap semangat kita ya Pak. Semangat harus, Bu. Baik, Semangat. harus. Oke. Baik Bu Neti, hari malam ini sesuai dengan pembicaraan kita kemarin, Bu Neti akan melakukan praktik coaching di mana Ibu Neti sebagai coach, Pak Sapawi sebagai coach, dan saya sendiri sebagai pengamat atau observer. Nah, Ibu Neti, sebelum Ibu melakukan sesi coaching ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian, yaitu yang akan saya amati adalah percakapan coaching dengan alur Tirta, kemudian kompetensi yang dimiliki oleh coach. Nah, Ibu Neti, sebelum Ibu Neti melaksanakan praktek coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terlebih dahulu kepada Ibu Neti. Yang pertama adalah eh, beberapa kompetensi Hmm. coaching, kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke, yaitu pertama mungkin tiga yang harus saya kembangkan. Pertama yaitu kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, berarti ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya, Bu. Lalu dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Ibu? Oke, yang diobservasi saya yaitu dari pertanyaan yang saya harapkan adalah dari pertanyaan berbobot itu, Bu. Oke, baik. Gitu ya. Berarti yang ingin Ibu observasi secara spesifik adalah membuat pertanyaan berbobot. Ya. Kemudian, eh, lalu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan tadi apa, Bu? Oke, nah itu indikatornya yaitu ada solusi permasalahan mungkin yang akan memunculkan ide-ide baru gitu, Bu. Oke, baik, Bu. Luar biasa. Baik, Ibu Neti, itu saja dulu yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Neti untuk melaksanakan praktik coachingnya bersama Pak Sapawi. Saya persilakan Ibu Neti. Baik, Bu. Assalamualaikum. Selamat malam, Bu Neti. Waalaikumsalam, selamat malam juga, Pak. Bapak, apa kabarnya, Pak? Silahkan masuk, Pak. Silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat selalu. Semoga Ibu juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Oh iya, Pak. Kemarin Bapak bilang ada yang ingin Pak Pawi diskusikan dengan saya. Apa itu, Pak? Kalau Iya, boleh Bu saya Neti. tahu. Eh, iya, Bu Neti. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Oh iya, oh iya, ya kemarin Bapak, oh ya maaf, ya dengan senang hati Pak. Nah, apa yang mau Bapak ceritakan? Begini, Bu Neti. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya didik itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas juga hanya separuh dari jumlah siswa saya yang berjumlah 30 orang. Begitu Pak. Jadi menurut Pak Pawi, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, malam ini, Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid saya, Bu. Oke, baik. Eh, oke, menurut Pak Pawi, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama
Bapak di sekolah? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama itu pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya juga terlalu dominan untuk berbicara atau bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu ya, Pak ya. Oke, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Kalau menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan mungkin, Bu ya. Gitu. Oh, gitu. Wah, bagus ya, Pak ya. Saya saya sependapat dengan Bapak yang Bapak rencanakan. Nah, lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran yang Bapak berikan? Kalau menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Jadi, murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games, permainan, supaya pembelajaran itu lebih menarik. Oke, lalu Pak mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, Bapak apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya itu terlalu banyak, Bu ya. Jadi dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oh begitu. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Pak? Yang saya biasa gunakan itu hanya berupa buku teks yang ada di perpustakaan kami aja, Bu. Jadi betul Oh hanya di pustaka saja. iya iya begitu Pak ya, bagus sekali. Ada sumber belajar selain buku teks Pak? Mungkin yang lain? Menurut saya ada sih, Bu, sumber belajar seperti YouTube, artikel di blog, atau tulisan-tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sekarang lagi tren, Bu, ya, Bu, seperti TikTok, dan masih banyak yang lainnya, Bu. Oh iya Pak. Nah betul sekali Pak, itu memang bagus. Iya, saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran di kelas Pak ya. Oke, baik. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas. Misalnya dengan menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, dan bisa juga berupa laporan digital, berupa Padletcom. Oke. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali ya Pak ya. Rencana Bapak susun. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Iya, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang kita susun komitmen kira-kira apa rencana Bapak untuk menindaklanjuti masalah ini. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saya sendiri. Wah, itu bagus sekali, Pak. Heeh. Saya sangat mendukung apa yang Bapak susun rencananya, Pak, komitmen Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Pak ya. Ya, Bu. Terima kasih Bu Neti atas waktu untuk sharing. Mudah-mudahan
kita semua ini bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin, amin ya Robbal Alamin. Sama-sama, Pak. Maaf Bu, saya mohon izin karena ada tugas yang lain yang saya kerjakan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, mari silahkan. Yuk sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Neti dan Pak Sapawi, alhamdulillah sudah selesai melaksanakan coachingnya tadi. Luar biasa, keren sekali. Beri aplaus untuk kita semuanya. Oke. Iya Bu. Ya, Oke. terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya sama Pak Sapawi nih, bagaimana nih perasaannya Pak setelah di coaching tadi dengan Ibu Neti sebagai coach? Alhamdulillah perasaan saya sekarang sudah plong dan beban pikiran saya sudah berkurang Bu. Jadi sekarang sudah saya ingin meningkatkan kembali bagaimana mendidik untuk murid-murid saya ke depannya Bu. Oke, baik Pak, luar biasa. Oke, Bu Neti, alhamdulillah proses coaching yang dilakukan tadi berjalan dengan lancar. Baik Ibu Neti, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Saya selaku observer atau pengamat selama proses coaching tadi berlangsung, dan yang saya amati adalah Bu Neti sebagai coach sudah melaksanakan percakapan dengan menggunakan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi hingga tanggung jawab. Kemudian dari kegiatan tadi juga sangat terlihat kompetensi coaching, mulai dari present, mendengarkan aktif, hingga membuat pertanyaan berbobot. Oke, sekarang menurut Ibu Neti, dari kegiatan coaching yang sudah Ibu Neti lakukan tadi, apa kira-kira yang sudah Ibu laksanakan? Oke, baik. Menurut saya, yaitu dari hasil coaching yang tadi berlangsung, yaitu saya menemukan solusi dari permasalahan, itu menggali ide-ide dari coaching. Nah, kemudian yaitu mencoba fokus dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu, Bu. Oke, baik. Kemudian, eh, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan, Bu, berdasarkan dari hasil coaching yang baru saja dilakukan? Itu mungkin yang dikembangkan yaitu dari secara keseluruhan yaitu aktif kehadiran penuh ya Bu dan aktif mendengarkan begitu Bu dan oke. Luar biasa. Baik, mungkin itu saja Ibu Neti yang saya tanyakan. Terima kasih untuk Bu Neti juga Pak Sapawi. Demikian kegiatan coaching kita pada malam hari ini. Semoga untuk kedepannya kegiatan coaching ini selanjutnya akan lebih baik dan meningkat. Selamat beraktivitas, selamat malam, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.